Namaku Chin Feng, baru lulus kuliah, langsung menganggur. Dalam kebuntuan, terpaksa pulang ke desa, tinggal di rumah leluhur. Aku dan Suya, teman masa kecil, saling mencintai. Awalnya rencananya memanfaatkan pulang ini untuk menikah. Aku tak setuju. Chin Feng si yatim piatu itu, kau nikahi dia, aku dan ibumu tak sia-sia membesarkanmu. Sudah kujodohkan kau dengan calon suami. Meski umurnya agak tua, si bujangan tua, tapi maharnya besar. Tepat 180.000. Chin Feng mau menikahimu boleh, asal bisa bayar 200.000. Mahar 200.000. Mana bisa ku dapat uang sebanyak itu? Xiao Feng, ini peninggalan kakek untukmu. Nanti kalau sudah buntu, pulanglah ke sini. Bawa barang di dalamnya, pergi ke ujung barat desa, ke rumah tua juara ujian kita. Coba peruntungan. Barang di rumah itu bisa membantumu lewati masa sulit. Inikah harta karun kakek? Kandungan logam mulia 8%, kekuatan sinyal 15%, kedalaman 0.3 mem. Kandungan logam mulia 8%, kekuatan sinyal 15, kedalaman 0.3 mem. Apa benda ini benar bisa deteksi barang di bawah tanah? Apa alat ini benar-benar bisa mendeteksi kandungan logam, bahkan tahu kedalamannya? Dengan ini, aku bisa cari harta karun. Kakek bilang, saat aku jalan buntu, pergi ke rumah tua juara ujian. Apa? Pasti di rumah tua itu tersimpan harta? Kalau bisa aku temukan, aku punya uang untuk nikahi Suya. Chin Feng, kamu di rumah. Suya, kamu datang? Chin Feng, aku bikin siomay favoritmu. Orang tuaku tidak di rumah, jadi ku buat banyak. Ku bawakan untukmu. Di mana? Baik. Chin Feng, kapan kamu bisa kumpulkan mahar 200.000 itu? Minggu depan, si bujangan tua itu akan bawa mahar 180.000 ke rumahku untuk melamar. Chin Feng, aku takut. Aku tak mau menikah dengannya. Aku hanya mau menikah denganmu. Suya, jangan menangis. Beri aku 2 hari. Pasti kukumpulkan 200.000 dan aku akan menikahimu. Chin Feng, bukan karena uangnya. Kamu juga tahu, orang tuaku, mereka hanya lihat uang. Aku hanya khawatir kita. Suya, jangan sedih. Aku janji pasti kulakukan. 2 hari ini, tahan dulu orang tuamu. Sisanya, serahkan padaku. Baik. Aku percaya padamu. Jangan menangis lagi. Tunggu kabar baik dariku. Aku tunggu. Sebelum ke rumah tua juara ujian menyapu rumah dulu. Sedikit pun tetap membantu. Biar cepat terkumpul maharnya untuk menikahi Suya. Kandungan logam mulia 85%, kekuatan sinyal 90%, kedalaman 0,4 meter. Kandungan logam mulia 85%. Pasti barang bagus. Kenapa belum ketemu? Jangan-jangan lokasinya meleset. Sebuah kotak. Ini pasti barang bagus.
Wah, jepit rambut ini kelihatan antik. Kondisinya sangat baik. Pasti harganya tinggi. Masih belum tahu apakah ada lagi di tempat lain. Cari lagi. Kandungan logam mulia 90%, kekuatan sinyal 85%, kedalaman 0,8 meter. Ternyata masih ada. Yang 90% kandungan logam mulia ini. Barang di bawah ini pasti lebih berharga. Botol emas. Kandungan emasnya setinggi ini. Pasti laku mahal. Pantasan detektor ini reaksinya sangat kuat. Cek tempat lain lagi. Waduh. Ketiga barang ini digabung, entah bisa dijual berapa. Sudahlah, pergi dulu ke pintu desa. Tanya pada bos toko antik. Bos, kamu terima barang antik? Terima. Tapi barang antik juga ada kelasnya. Tapi sampah besi tua nggak mau. Ini, dari rumah tua, uang koin tembaga lama. Menurutku ini barang antik. Coba lihat kondisinya, kasih harga yang wajar. Wah, kukira apa barang berharga. Uang koin ini ada di mana-mana. Satu desa setahun bisa gali puluhan kilo. Kalau ku beli, cuma makan tempat. Lihat kualitasmu ini. Aku beli sebagai bahan tembaga saja. 10.000 sekilo. Lebih Rp1 pun nggak. 10.000 sekilo? Bos, koin saya ini kondisinya lumayan. Di luar, satu koin bisa ratusan ribu. Kita kan satu desa, jangan jahat begitu dong. Aduh, di desa kita ini, cuma saya satu-satunya yang terima barang antik. Kalau mau jual, ya jual. Nggak mau, keluar sana. Baiklah. Kalau kamu nggak mau, aku coba ke kota. Tunggu. Kamu mau apa? Dik, uang koin nggak ku beli. Bisa nggak kamu keluarkan dua barang lain dari tasmu, biar saya lihat-lihat. Lihat saja rebutan apa. Aduh, kita kan satu desa. Saya cuma mau lihat beneran. Kalau barangnya bagus, bisa kasih harga tertinggi. Barang bagus. Beneran barang bagus. Ini karya istana. Seperti milik permaisuri, barang-barang selir. Wow. Wow. Sayangnya bukan emas murni. Kalau emas murni, nilainya bisa 200-300 ribu. Tiga ini, aku kasih 50 ribu ya. Cuma 50.000? Kamu tidak bohong, kan? Dik, tanya saja. Harga yang aku kasih ini sudah yang tertinggi. Lumayan lah. Yang perak ini memang tak seharga emas. Kalau yang ini, Cepat taruh. Barang ini, jangan dipegang pakai tangan, nanti rusak. Guci emas ini, seperti alat upacara persembahan zaman dulu. Pola hiasannya jelas, pengerjaannya halus, dan masih terawat sangat baik. Ini benar-benar barang bagus. Wah, Dik, barang ini aku tak tanya lagi dari mana kamu dapat. Begini, aku kasih tawaran harga. Bisa tidak dijual ke aku? baiklah, sebutkan harganya. Uang koin itu bonus saja. 3 tusuk konde perak ini, aku kasih 50 ribu. Guci emas ini, aku kasih 150 ribu. Total semuanya 200 ribu. 200.000? Wah, Dik, 200 ribu sudah banyak. Setelah aku terima, aku cuman untung sedikit di tengah. Kalau kamu ke tempat lain, mereka tak akan tawar lebih tinggi. Dan lagi, mereka belum tentu bayar tunai di tempat. 200.000? Mahar Suya sudah cukup. Baik seperti yang kau bilang, uangnya harus dibayar sekarang. Tak boleh kurang sedikit pun. Tak masalah. Saya berbisnis, yang penting kejujuran. Hei, tahu barangnya di sini. Aku ambil uang buatmu. Saudara,
nanti kita tukar uang dengan barang, langsung. Baik. Hehehe. Wah, tak menyangka botol emas ini begitu berharga. Kalau gitu nanti aku ke rumah tua juara ujian lagi. Berarti aku hampir jadi kaya raya. Wah, Ade. Uangnya sudah siap, 200.000. Tak kurang sedikit pun. Uangnya tak masalah. Barangnya milikmu. Hehe. Hei, Ade. Kelihatannya kau orang yang blak-blakan. Kedepannya, kalau nemu barang bagus lagi, ingat cari aku ya. Aku kasih harga tertinggi. Oke, kita sering-sering berhubungan. Oke deh. Hati-hati di jalan. Suya, aku datang. Paman, Bibi, kalian di sini semua? Kau mau apa? Paman, Bibi, uang mahar ini sudah aku kumpulkan. 200.000, tak kurang sedikit pun. Ayahnya, banyak sekali uangnya. Kau baru balik ke desa beberapa hari. Setiap hari cuma muter-muter di desa. Dapat uang sebanyak ini dari mana? Urusin dari mana dapatnya buat apa. Yang penting dikasih ke kita. Kau buru-buru apa? Jadi, kamu hari ini harus buatkan kami surat pernyataan uang ini adalah pemberian sukarelamu. Kedepannya, kalau ada masalah apapun, jangan libatkan kami. Paman, tenang saja. Sumber uang ini bersih. Kamu bilang bersih, ya bersih. Ayah, kamu minta mahar. Qin Feng tidak hanya mengumpulkannya, tapi juga mengantarkannya khusus untukmu. Ayah, dengan melakukan ini sekarang, bukankah keterlaluan? Bagus. Belum menikah saja, sudah membela orang luar. Ibu? Ibu apalagi ya? Aku salah? Dia cuma tampan. Mana bisa menandingi orang yang kutemukan untukmu? Orang yang kamu temukan itu udah 40-50 tahun. Usianya lebih tua kenapa? Dia punya mata yang tajam, bisa mengidentifikasi barang antik, khusus membeli barang-barang bekas, lalu dijual ke Bogujai di desa kita. Harta keluarganya udah terkumpul 1-2 juta. Bogujai di pintu masuk desa itu? Wah, kamu setiap hari nganggur saja. Tahu soal Bogujai, terus mau apa? Masa iya, kamu juga bisa mengidentifikasi barang antik dan jadi kaya dari barang antik? Sudah. Karena kamu sudah bawa mahar, maka Suya boleh ikut kamu. Tapi, aku beritahu dulu, nanti, kalau kalian sampai tidak bisa makan, jangan harap minta-minta ke sini. Apalagi berharap keluarga kami akan membantu kalian. Qin Feng, jangan hiraukan mereka. Yang penting kita bersama. Uang bisa dicari pelan-pelan. Hidup pasti akan membaik. Tenang ya. Aku nanti pasti buat kamu hidup enak. Ayo. Cepat pergi. Kamu tersakiti ya? Harus ikut aku tinggal di rumah begini. Halaman ini memang agak rusak, tapi luas. Dirapikan dan ditempati, pasti nyaman. Ya, kamu benar-benar tidak meremehkanku? Apa sih? Kau suamiku. Kita akan berusaha bersama. Hidup pasti membaik. Baik. Nanti, aku pasti buat kamu tinggal di rumah besar. Hidup enak. Dengan detektor ini, harta seluruh desa bisa kutemukan. Nanti dapat uang, rumah diperbaiki dulu. Ya, kamu di rumah dulu, rapikan halamannya. Aku mau keliling. Jangan masak siang nanti. Aku bawakan makanan, abalon dan teripang. Kita makan enak. Abalon dan teripang, aku belum pernah makan. Pasti mahal ya? Uang nanti banyak. Kamu di rumah saja dulu. Aku lihat-lihat dulu. Rumah tua juara ujian. Ingatnya tidak jauh dari sini. Kakek bilang ada sesuatu tersembunyi di rumah tua ini. Sudah 2-30 tahun. Masih bisa ditemukan? Kita coba. Wah, sudah berapa tahun tidak ada yang datang. Rumah ini lumayan besar ya. Mari mulai dari pintu. Kandungan logam 88%, kekuatan sinyal 95%, kedalaman 0,2 meter, Kandungan logam 88%. Lebih tinggi dari jepit rambut perak sebelumnya. Kakek tidak bohong padaku. Benar ada barang bagus. Wah, kotak tembaga lagi. Pasti barang bagus. Wow. Lihat pengerjaannya, warna ini pasti laku mahal. Coba cari di tempat lain.
kandungan logam mulia 99%, kekuatan sinyal 98%, kedalaman 0,3 meter. 99%. Kandungan logam. Ini emas. H. Dalamnya kosong. Jangan-jangan ada ruang lain. Ketemu. Wah, berat sekali. Dapat batang emas cetakan resmi. Satu batang ini, nilainya mungkin lebih dari 100.000. 5 batang. Buat perbaiki rumah pun cukup. Hidup ke depannya, semua terjamin. Di rumah ini, sepertinya tak ada harta lain. Pulang makan, peluk istri. Hai anak muda. Hari ini nemu harta karun apa lagi? Bos, coba lihat ini. Pakai kotak pula. Hehe. Lumayan menarik ya. Waduh, anak muda. Barangnya memang tua, cetakan resmi. Betul. Tapi Tapi apa? lihat warna ini. Terlihat kuning mengkilap. Sebenarnya kandungannya belum tentu sesuai klaim tertulis. Selain itu, batang emas resmi ini banyak beredar di pasaran, tidak terlalu langka. Yang terpenting, asalnya bersih tidak. Batang emas resmi ini bukan barang biasa untuk rakyat jelata. Asalnya jangan khawatir. Ini harta karun yang kudapat dari rumah leluhur. Ditemukan di rumah leluhur. Nah, katakanlah kau terima tidak? Bisa tawaran berapa? Aduh, barang ini sih memang bagus, tapi aku juga ambil risiko melihat kau jual dengan tulus. Baiklah, begini. 1 batang 30.000, 5 batang 150.000. Bayar tunai sekarang. Bagaimana? 150.000? Bos, tawar-menawarmu terlalu kejam. Ini batang emas resmi murni. Menurut harga emas sekarang, 1 batang saja lebih dari itu. Kalau tak ada niat baik, aku akan pergi tanya ke toko emas di kota. Mereka pasti kasih harga yang wajar. Anak muda. Jangan buru-buru. Tidak jadi jual beli, persahabatan tetap ada. Harga bisa dirundingkan. Kau mau berapa? Kau bilang 1 batang 80.000, 5 batang total 400.000, kurang sedikit aku langsung ke kota. 400.000-an. Anak muda. Kau berani juga minta segitu. Harga ini di kota pun nggak bakal laku segitu. Harga emas mentah sih nggak segitu. Tapi ini barang antik, premium batang emas cetakan resmi. Kau lebih paham dariku. 400.000, harga wajar. 300.000. Harga patok. Aku juga tanggung risiko. Masih harus cari saluran buat jual lagi. Harus kasih aku untung dikit, buah keringat lah. 400.000. Kau punya saluranmu, aku punya batasanku. Kalau kau nggak mau terima, aku cari orang lain. Kalau bos nggak ada niat baik, ya sudah. 400.000 ya, 400.000. Tunai atau transfer? Transfer. Ayo. Sudah kirim. Baik, transaksi selesai. Chin Feng, kau pulang. Lapar ya? Paman Jang, kakak Li. Dulu. Aku tinggal sendiri, rumah ini rusak, bocor, nggak apa-apa. Sekarang kau menikah denganku, aku nggak mau kau susah, jadi sengaja undang mereka berdua, bantu kita perbaiki rumah, kita bikin jadi rumah genteng yang terang. Chin Feng, terima kasih. Aku sebenarnya tak keberatan rumah ini, asal bersama kamu, tinggal dimanapun baik. Sayang. Kamu jangan sungkan denganku, aku sudah janji padamu, akan memberimu rumah besar, hidup yang baik. Aku harus tepati janjiku, nanti aku yang cari uang. Kamu tinggal menikmati saja di rumah, jangan kerja berat. Kakak, paman. Aku beli makanan, ayo kita makan dulu. Sudah kenyang, sore langsung kerja. Aku ikut kerja dengan kalian. Baik, jalan. Ayo, ayo. Ayo semuanya cepat makan. Astaga. Aku dari kecil baru pertama kali makan abalon, Xiaofeng. Kamu ini terlalu boros. Shoya,
Kamu benar-benar dapat orang yang tepat. Anak Xiaofeng ini tak disangka begitu berbakat dan begitu perhatian. Kamu nanti pasti bisa hidup bahagia. Iya, aku juga merasa cukup bahagia. Xiaoya, kamu ada sesuatu di hati? Oh, Cak. Cuma adikku, besok mau ke rumah kita, tinggal beberapa hari. Adikmu? Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku tidak akan mengundangnya. Tidak nyaman apa? Adikmu adalah adikku juga. Dia bisa datang, aku malah senang. Semakin banyak orang, semakin meriah. Betul. Hanya saja rumah kita agak tua. Aku khawatir adikmu tidak betah. Tidak akan. Adikku itu bukan orang yang manja. Dia tidak akan mengeluh. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Perbaiki rumah lebih cepat, agar kamu dan adikmu bisa tinggal dengan nyaman. Ayo kerja dengan baik. Tinggal satu ruangan terakhir ini, semua akan selesai diperbaiki. Qin Feng, kemarilah sebentar. Kamu, lihatlah ini apa? Aneh. Kenapa ada batu pualam di dalam rumah? Ini batu pualam tua. Lihat ukirannya. Sudah sekitar 200-300 tahun. Qin Feng, jangan-jangan ini peninggalan leluhurmu untuk menyimpan harta? Sangat mungkin. Bagaimana kalau kita coba dengan detektor? Aku dengar dari orang desa, dulu desa kita cukup kaya. Di setiap rumah, konon menyimpan harta. Paman Zhang, kakak Li, batu ini terlalu berat. Tidak bisa dipindahkan dalam waktu singkat. Jangan tunda progres. Kalian duluan bersihkan fondasi di luar halaman. Baik. Kami duluan pergi, sibuk di halaman. Baik. Aku bantu. Kekuatan sinyal 99%. Kedalaman tidak diketahui. Memang ada sesuatu. Tapi sinyal kuat begini tidak menunjukkan kandungan logam mulia. Belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah yang di bawah berbeda dari sebelumnya? Coba lagi. Kekuatan sinyal 99%. Kedalaman tidak diketahui. Masih tak ada info. Sudahlah, gali dulu lihat harta apa ini. Kandungan logam mulia 95%. Kekuatan sinyal 98%. Kedalaman 0.2 meter. 95% kandungan logam mulia. Lereng gunung belakang yang gersang, warisan keluarga Qin. Tinggalkan ini untuk Xiaofeng. Lereng gunung belakang. Gunung tandus itu penuh pasir batu. Dengar-dengar, dulu kakek setelah menyewanya, tanam apapun mati. Bisa ada apa yang bagus? Tapi kakek takkan bohong padaku. Qin Feng, bereskan barangmu. Paman Zhang mereka tunggu kerja? Oh, baik. Aku bereskan dulu. Kamu keluar duluan. Baik. Dulu, kakek meninggalkan denah rumah tua, lalu banyak harta karun ditemukan. Apapun yang ditinggalkan kakek di gunung belakang itu, harus dicari kesempatan untuk dilihat. Kak, kamu di rumah? Su Xiao, kamu datang. Kak. Kenapa menangis? Kak, Mama bilang mau menjualku ke bos di kota. Katanya aku masih pelajar, lebih berharga darimu, harganya lebih tinggi. Katanya sekolah tidak berguna, pasti dinikahkan untuk mahar. Apa? Qin Feng, coba pikirkan caranya. Jangan panik dulu, karena sudah datang, tinggal tenang di sini dulu. Terima kasih kakak ipar. Kamu baik sekali. Sudah seharusnya. Aku tak bisa biarkan Su Xiao dinikahkan cepat-cepat. Qin Feng,
Aku mohon, pikirkan caranya. Biarkan Su Xiao terus sekolah. Dia pintar belajar, pasti akan sukses. Sudahlah, Kak. Gaya sekolah 3.000, asrama 1.000. Jumlahnya tidak sedikit. Kakak ipar juga baru lulus kuliah. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pergi dulu ke tempat penampungan tanya harga pedang kuno ini. Kalau bisa dijual mahal, apalagi biaya sekolah Su Xiao, kehidupan aku dan Suya nanti juga akan aman. Begini saja, kamu temani Su Xiao di rumah dulu. Aku pergi beli sayur dan daging. Malam ini kita makan enak. Wah, ini bukan Shinfeng? Ah, apa? Nggak bisa hidup di desa. Jadi ikut-ikutan jualan rongsokan. Terus, kujarangkan padamu. Suya pasti jadi milikku. Lupakan saja niatmu itu. Jangan kira cuma mengandalkan untung bisa nemu barang, lalu harap nasib berubah. Hei, apa kau pikir hanya kau saja yang pintar di dunia? Kau, coba katakan lagi. Apa maksudmu? Siapa? Ribut-ribut. Wah, anak muda kau lagi. Hari ini bawa barang bagus apa? Bos mata tajam. Hehehe. Ada satu barang, minta bos lihatkan. Bos, kami duluan. Lihat barangku dulu. Ini baru saja aku gali dari rumah tua, baru digali. Menurutku, ini barang dinasti Qing. Betul, betul. Kami duluan. Tak apa, saya sabar. Bos lihat punya mereka dulu. Baik. Shinfeng, lihat. Ini baru namanya antik. Barang rongsokan dalam tasmu itu jangan dikeluarkan. Memalukan. Oh ya? Merayakan terlalu dini. Jangan senang dulu. Sudah kulihat. Bos, mangkuk keramik Qingku ini berapa harganya? Wah, 100.000? Kaya. When you are Apa? Cuma 1 yuan? Harganya cuma 1 yuan? Ini, bos, apa Anda salah lihat? Ini kan mangkuk keramik dinasti Qing. Ini barang antik. Kok harganya cuma 1 yuan? Hah, sudah bertahun-tahun saya menilai antik. Masa tidak bisa bedakan asli atau palsu? Kalau mangkukmu ini benar dari dinasti Qing, maka seluruh toko ini akan saya berikan padamu. Bukan ini, masa mungkin ini palsu? Kenapa tidak mungkin? Lihat sendiri. Apa masalahnya? Mungkin leluhur dulu sudah pakai tulisan asing. Cap dasarnya terlalu baru. Pengerjaannya juga kasar. Ini jelas, tiruan puluhan tahun terakhir. Dan tiruannya sangat jelek. Biar saya lihat. Cacat yang begitu jelas, kalau sedikit lebih hati-hati, pasti ketahuan. Kenapa ini kelihatan sangat familiar? Kamu pernah lihat? Di mana? Oh, saya ingat. Mangkuk untuk asinan di rumah saya persis seperti ini. Sama persis. Omong kosong. Mangkuk asinan di rumahmu, mana mungkin sama dengan ini? Punya saya ini, itu barang antik. Benar. Ibu saya beli di pasar. Di pasar grosir dijual kiloan. Harganya beberapa mau saja. Tidak mungkin. Mangkuk asin rumahmu. Kok bisa sampai di rumah tua? Bukan. Masa aku tahu? Rumah kehilangan 2 mangkuk wajar saja. Dua kakak, jangan kita memalukan di sini. Kalau tersiar, memalukan warga desa. Shinfeng, komentar sinis macam apa itu? Kami yang memalukan? Ayo, keluarkan barang jelek dari tasmu itu. Mungkin belum tentu seharga mangkukku ini. Betul. Keluarkan punyamu. Aku tidak percaya kau bisa gali harta apa. Bos, mohon maaf mempermalukan. Benda saya ini, silakan Anda lihat. Pedang kuno perunggu. Ini pedang kuno perunggu. Anak muda, bolehkah saya pinjam untuk melihat lebih teliti? Silakan Anda nilai. Ah, barang bagus. Barang bagus. Pedang ini, kandungan perunggu di bilahnya tidak kurang dari 90%. Tidak ada jejak buatan tua. Benar-benar barang asli. Jarang di pasaran. Shinfeng, pedang jelekmu ini, dari mana asalnya? Sama kayak kamu, gali di rumah tua sendiri. Kamu ngomong sembarangan. Rumah-rumah tua di desa kita, sudah aku kelilingi semua. Kok aku nggak lihat? Itu artinya kamu sendiri, nggak punya rejeki. Aku kasih tahu ya. Kalian berdua diam. Kalau masih bertengkar, awas aku usir kalian keluar. Wah, anak muda. Penilaian dan keberuntunganmu luar biasa. Pedang ini, karat hijaunya bertingkat jelas. Dihasilkan dari fondasi berusia ribuan tahun. Tembaga berlapis biru merak, sangat kokoh.
Bilah pedang ini, garisnya lancar, pengerjaannya teliti. Teknologi pengecoran dari periode negara-negara berperang mencapai presisi seperti ini. Pasti bukan barang biasa. Wah, sudah pasti. Pedang perunggu dari pertengahan hingga akhir periode negara-negara berperang. Bisa masuk museum untuk dipamerkan barang asli. Bos, Anda ahli. Nilai pedang kuno ini Anda pasti paham. Menurut Anda berapa harganya? Hahaha. Hahaha. Kupedang rusakmu ini berapa nilainya? Ternyata sama seperti mangkuku ini, cuma bernilai 1 keping uang. Hahaha. Sudah kubilang, mana ada banyak harta karun bisa kamu temukan. Mungkin sama seperti dia, barang tiruan. Hahaha. Bung, pedang ini aku kasih 1,1 juta. 1,1 juta. Pedang usang ini pantas 1,1 juta. Pedang usang ini pantas 1,1 juta. Iya. Bagaimana mungkin pedang usang ini? Bagaimana mungkin pantas 1,1 juta? Bos, pasti Anda salah lihat, salah sebut harga. Betul, bos, mangkuk keramik kami ini. Bukannya lebih bagus dari pedang giok ini? Diam! Kau tak paham? Jangan ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan lagi. Keluar! Ini bukan pedang biasa. Ini adalah pedang kuno periode tengah akhir negara-negara berperang. Aku tidak berlebihan, juga tidak kurang. Bung, ini harga sebenarnya. Kalau mau jual, sekarang bisa aku transfer. Boleh, bos, cepat sekali. Aku percaya Anda. Wah, bagus. Hehe. Ayo, Transfer masuk 1,1 juta yuan. telah dikirim. Baik, uang sudah diterima. Terima kasih, bos. Jangan sungkan. Yang harus bilang terima kasih itu aku, toko kecilku ini. Bisa dapat harta karun ini. Aku juga ikut beruntung. Terima kasih, bos. Hei, Chin Feng, jangan pergi. Memangnya keberuntungan apa yang kau dapat? Masalah suya begitu, sekarang masalah barang antik juga begitu. Kenapa semua keberuntungan hanya kau yang dapat? Kak, jangan bicara lagi. Kenapa? Engkau tidak terima? Aku terima apamu. Chin Feng, jangan sombong. Harta dari keberuntungan tidak akan bertahan lama. Kita lihat nanti. Masalah suya belum selesai. Pergi. Brengsek. Kau tunggu saja. Mata tinggi tangan rendah. Selalu ingin jalan pintas. Seumur hidup juga tidak akan kaya. Masih ada masalah di belakang. Harus segera menyelidiki urusan gunung belakang. Kakek bilang di catatannya, lereng gersang ini milik keluarga Qin. Tapi sejak dikontrak, tempat ini selalu terbengkalai. Apa mungkin ada barang bagus? Kandungan logam mulia 70%. Kekuatan sinyal 30%. Kedalaman 0,5 meter. Kandungan logam mulia rendah? Sinyal juga lemah? Jangan-jangan masih perak? Emas atau perak, gali saja. Sedikit juga bisa dijual. Emas? Ternyata emas. Tapi kakek bersusah payah. Bukan cuma untuk cari serpihan emas ini. Di bawah pasti masih ada. Kandungan logam mulia 75%. Kekuatan sinyal 50%. Kedalaman 0,8 meter. Memang sinyal kali ini lebih kuat. Kadar emas ini, kemurniannya juga tinggi. Sepotong emas sebesar ini. Ini dibandingkan dengan serpihan emas, lebih berharga. Kakek memang tak bohong. Kandungan logam mulia 80%. Kekuatan sinyal 99%. Kedalaman 2 meter. Di bawah masih ada. Ini bukan emas sedikit. Ini tambang emas. Tambang emas. Kalau sendiri gali sekop-sekop akan lama sekali. Kalau ditambang, tak hanya aku dapat penghasilan tetap, ajak seluruh desa cari uang bersama. Ini lebih baik daripada usaha sendiri. Bos, terima emas tidak? Terima. Adik, ada perhiasan emas mau tukar atau emas lama mau jual? Batangan emas.
warisan keluarga. Batangan emas. Saya bicara dulu, kami buka usaha utamakan kejujuran. Emas pasir, emas lapis, dan emas K yang kualitas kurang bisa diterima, tapi harganya harus siap mental. Bukan itu batangan emas alami murni. Adek, bukan kakak tidak percaya padamu. Di bidang ini, aku sudah bekerja belasan tahun. Orang yang kantongnya berisi barang apa, aku masih bisa menebak. Lihat penampilanmu ini, kelihatannya tidak seperti orang yang bisa dengan mudah mengeluarkan batangan emas pusaka keluarga. Jangan-jangan ini emas palsu berlapis. Mau menguji kakak? Asli atau palsu? Silakan lihat sendiri, Anda akan langsung tahu. Warnanya, kadar kemurniannya. Sepertinya asli. Ini benar-benar emas alam. Wah, anak muda. Pusaka keluargamu ini lumayan juga. Dari mana dapat bahan sebaik ini? Semua warisan leluhur di rumah. Secara detailnya, aku juga kurang jelas. Butuh uang mendesak, terpaksa dijual. Baik, kakak percaya padamu sekali ini. Kadar kemurnian 75%. Bagus, bagus. Kadar ini, di antara emas alam, sudah termasuk kualitas atas. Beratmu 500 gram. Menurut harga pasar sekarang, aku kasih 300.000 yuan. Bagaimana? Hanya satu ini saja 300.000. Yang satunya lagi yang besar itu, paling tidak beberapa kilogram. Kalau di total, bisa mencapai jutaan. Oke, Nyonya, harganya adil. Tidak menipu. Maaf ya, barusan aku cuma mau coba-coba. Tak disangka Nyonya memberi harga yang begitu jujur. Kalau begitu, yang tersisa tolong periksa juga. Ya ampun. Banyak sekali. Kamu banyak sekali. Bongkahan emas alami. Kualitasnya sepertinya hampir sama. Semuanya barang berkualitas tinggi. Emas pecahan ini 50 gram. Dan masih ada ini. Totalnya 3,6 kilogram. Sesuai harga yang tadi saya berikan. 300.000 per 500 gram. Itu setara dengan 1 jin. 3,6 kilogram itu setara dengan... Adek, kakak tidak ambil 1 sen pun. Untung lebih dari kamu. Harga murni dan jujur. Baik. Kalau begitu, sesuai dengan yang Ibu katakan, sekarang transfer uangnya. Saya akan transfer ke kamu sekarang. 1, 10, 100. 1000. 2.160.000. Beberapa bongkahan emas ini ternyata terjual dengan harga setinggi itu. Anak muda, jujur saja. Kakak toko kecilku ini, selama setengah tahun lebih tidak bisa menerima barang sebaik ini. Kalau nanti masih ada emas seperti ini, jangan sampai kamu cari orang lain. Di sini kakak, harga pasti adil. Dan juga akan prioritaskan kamu. Kalau tambang emas benar-benar dibuka, produksinya pasti lebih banyak daripada hari ini. Selalu bawa emas pecahan untuk dijual, bos lama-lama akan curiga. Bos ini sebenarnya orang yang bisa dipercaya. Lebih baik langsung kerja sama jangka panjang. Pertama, stabilkan salurannya. Nanti perlahan-lahan dibicarakan. Bos, jujur saja. Di pihak saya, bukan transaksi sekali saja. Asalkan harga yang Anda berikan jujur, kita bisa kerja sama jangka panjang. Kerja sama jangka panjang. Adek, kamu tidak bercanda denganku, kan? Hari ini saja sudah cukup buat kakak cerna cukup lama. Masih ada lagi? Asal harganya wajar. Yang kualitas lebih bagus juga ada. Barang tak terbatas. Adik kecil, kamu benar-benar membuat kakak terkejut. Tapi keluarga biasa mana ada banyak pusaka turun-temurun? Kecuali kamu pemilik tambang. Bos orang yang paham. Rumah memang punya sumber stabil. Lebih banyak dari yang dibayangkan orang. Adik kecil, cara bicaramu unik juga. Kalau benar punya sumber sebesar itu, takkan datang ke usaha kecil kakak ini. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Jalur tetaplah jalur. Asal ke depannya masih bisa bawa barang berkualitas. Meski hari ini cuma bikin kakak senang. Dari transaksi ini saja, kakak sudah berterima kasih. Baik, kita sepakat begitu. Begini, simpan nomor kakak. Nanti kalau datang, kakak telepon dulu. Agar kamu siapkan uang. Sudah disimpan, adik Kinfeng? Jangan lupa, kalau ada barang lagi harus cari kakak ya. Pasti. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sering hubungi. Halo
Pulau jauh di toko? Cepat ke sini. Hari ini dapat barang besar. Kualitas luar biasa. Berapa harganya? Bilang, kamu kaget. Bahan hampir 4 juta. Siapa yang jual? Kelihatan gesit, tapi wajah asing. Gila, besar sekali. Aku merasa ada yang aneh. Kamu punya banyak kenalan. Cepat ke sini, kita pikirkan. Makan yang banyak. Kamu jadi kurusan belakangan ini. Kak, makanan di sini enak banget. Jauh lebih enak daripada di rumah. Ayah dan ibu tidak pernah mau beli daging. Katanya, untuk nabung maharku. Nanti di sini, kakak akan masakin enak tiap hari. Kakak ipar, aku dengar dari ayah dan ibu, kamu bisa kumpulkan mahar 200.000 yuan sendiri. Kamu hebat. Aku juga ingin cepat besar, cari uang sendiri. Supaya tak perlu lagi lihat wajah ayah dan ibu. Tugasmu sekarang adalah belajar rajin. Bukan urusanmu mikirkan uang. Biaya sekolah dan kos, ku bayar. Untuk ayah dan ibu, kalau mereka paksamu lagi, biar kakak yang urus. Terima kasih, Kak. Aku pasti belajar rajin. Balas kebaikanmu dan kakak. Tak perlu balas. Kamu adik Suya, berarti keluargaku. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tinggal semaumu. Kak, kakak ipar. Aku sudah kenyang. Aku masuk dulu belajar. Baik. Aduh, anak ini sangat pintar ya. Iya, makan yang banyak. Chin Feng, keluar. Serahkan Su Xiao kepada kami. Chin Feng, keluar. Serahkan Su Xiao kepada kami. Chin Feng, cepat serahkan Su Xiao ke kami. Bos kota masih menunggu. Jangan tunda kami, cari untung besar. Ayah, ibu, Su Xiao baru belasan tahun. Masih usia sekolah. Mana tega kalian jual dia demi uang? Jangan ikut campur. Kami sudah membesarkan Su Xiao, beri makan dan sekolah. Sekarang waktunya dia membalas budi. Cepat serahkan dia. Jual anak sendiri demi uang? Masih pantaskah disebut orang tua? Su Xiao manusia hidup, bukan alat cari uang. Chin Feng, jangan sok baik di sini. Membesarkannya susah. Sekarang dapat kesempatan langka ini untung besar. Kau malah halangi. Kau tak suka kami maju? Mana mungkin aku tak suka kalian maju? Aku pikirkan masa depan Su Xiao. Jika kalian jual dia, hidupnya hancur. Kau siapa? Banyak omong. Urusan keluarga kami tak perlu engkau campuri. Cepat serahkan dia. Kalau tidak, aku tak berhenti. Hari ini, kalian tak bisa bawa Su Xiao. Jika terus buat onar, aku laporkan polisi. Laporkan saja. Aku ibunya. Aku minta mahar untuk menikahkan anakku itu hal yang wajar. Inspektur polisi datang pun dia tidak bisa ikut campur. Memperlakukan anak perempuan seperti barang dagangan itu namanya wajar? Aku ingat waktu aku menikahi saat Suya, aku sudah kasih kalian 200.000. Baru berapa hari, kalian sudah buru-buru mau jual Su Xiao? Kenapa? Apa 200.000 itu tidak cukup buat kalian? 200.000? Siapa yang bakal bilang uangnya cukup? Bu, kalian tidak boleh perlakukan Su Xiao begini. Dia masih muda. Ini tindakan kriminal. Kamu! Berani sekali kamu. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang ditumpahkan. Sekarang kamu malah membela orang lain. Berani menuduh kami? Bu, Chin Feng bukan orang lain, dia suamiku. Lagi pula, aku hanya bicara jujur. Kalian tidak boleh begitu tidak masuk akal. Masuk akal apa? Masuk akal apa? Hei, jangan keterlaluan. Suya sekarang istriku. Aku tidak izinkan kalian sakiti dia. Su Xiao juga tidak kalian bawa. Hari ini jangan coba halangi. Su Xiao harus pergi hari ini. Su Xiao, kamu gadis kecil, kamu harus keluar sekarang. Ayah, ibu, aku tak mau pulang bersama kalian. Aku tak mau menikah, aku mau sekolah. Kamu bilang tak mau. Ya sudah, ini bukan keputusanmu. Cepat pergi dari sini. Sudah kubilang, Su Xiao tak bisa kalian bawa. Jangan tidak tahu diri. Kalau hari ini kau halangi, kubongkar rumah barumu ini, biar kau tak bisa hidup tenang sehari pun. Coba sentuh rumah baruku. Baik. Karena kau tak mau serahkan dia, kau ganti 100.000 lagi. 100.000? Ya, dulu 200.000 itu adalah mahar untuk Suya. Sekarang, kau juga mau tahan Su Xiao di sini. Berikan kami 100.000 lagi. Sudah murah untukmu. Jual anak sulung 200.000, jual anak bungsu 100.000. Belum pernah kulihat orang tua seperti kalian. Jangan banyak bicara.
Hari ini kalau tak beri 100.000, maka Su Xiao harus kau serahkan. Kalian tak bisa bawa Su Xiao, lalu malah mau memerasku. Kau menantu keluarga Su, uang yang kau hasilkan harus ada bagian kami. Kenapa kau bisa tinggal di rumah besar, cari uang banyak, sementara kami harus miskin? Ibu, ayah, dulu maharnya kan kalian yang setujui sendiri. 200.000 itu Qin Feng dapat dari cari harta karun, bukan dari kalian. Jangan memeras orang seperti ini. Maksudmu bukan dari kami? Hah? Dia menantu keluarga Su. Uang yang dia hasilkan harusnya untuk kami. Selisih 100.000 ini memang hak kami. Hari ini kau harus bayar. Aku ingat kalian orang tua Suya. Jadi aku sabar. Tapi kalian makin lancang. Kira aku mudah ditindas? Terakhir ku katakan, Su Xiao tak boleh kalian bawa. 100.000 ini tak akan kalian dapat. Kalau masih berbuat onar, aku laporkan polisi. Kamu, jangan coba mengancam. Lapor saja polisi. Memangnya kenapa? Aku minta mahar. Aku tak melanggar hukum. Lihat sikapnya ini, dia berani laporkan polisi. Nanti uang tak dapat, malah malu. Kita pulang dulu, cari cara lain nanti. Lupakan saja. Kalau terus begini, beneran datangkan inspektur, kita tak dapat apa-apa. Pulang dulu, cari akal nanti. Dengar ya, masalah hari ini sudah kuingat. Ayo pergi. Terima kasih kakak ipar. Aku tak perlu takut mereka lagi. Gak apa-apa. Ada aku. Nanti, tak ada yang berani memaksa kamu lakukan hal tak diinginkan. Nanti ya, kamu tenang belajar saja. Ya, Sayang. Terima kasih. Jangan sungkan padaku. Ini kewajibanku. Permisi, ini rumah Qin Feng ya? Ya? Siapa Anda? Saya Zhao. Di kota, buka toko antik. Istri saya berdagang perhiasan. Pernah ketemu? Oh, toko perhiasan itu. Suami pemilik toko. Cepat sekali. Berita emas cepat sekali sudah tersebar. Ini suami istri bekerja sama ingin selidiki aku. Adik, kamu ternyata berbakat tersembunyi. Pasangan saya sudah cerita. Batangan emas yang kamu jual kualitas dan beratnya sangat bagus. Sudah belasan tahun di bisnis ini. Banyak barang bagus yang saya tangani. Tapi seperti adik, ini pertama kali. Bos Zhao, kamu berpikir terlalu jauh. Hanya stok di rumah. Dijual butuh uang cepat. Adik. Saya datang kali ini dengan tulus. Asal kamu setuju, nanti semua barangmu entah emas, jade atau antik, saya ambil semua. Harganya pasti 20% lebih tinggi dari pasar. Kita kerja sama lama, bersama kaya, haha. Jadi Bos Zhao ingin ambil semua. Maaf, aku tak tertarik. Jual beli itu urusan pribadi. Siapa nawar wajar, aku jual ke dia. Adik, kok bilang begitu? Jadi menjaga jarak? Aku tulus mau kerja sama. Kamu punya harta, aku punya jalur. Kerja sama, untung bersama, kan bagus? Terus adik, jujur saja. Orang biasa mana mungkin punya banyak barang simpanan? Hah? Aku mikir, ini bukan cuma gali rumah tua biasa. Ini bukan nemu gunung emas beneran? Bos Zhao. Kalau mau urusan dagang, aku sambut baik. Tapi kalau cuma jebak aku, atau main licik, lebih baik pergi. Qin Feng, anak muda, jangan terlalu keras. Bisnis ini rumit. Tanpa veteran kayak aku bantu awasi, lancarkan jalur, harta kamu, walau bernilai 1 juta, tetap dijual diskon. Jangan nyesel nanti baru ingat jasaku. Bos Zhao, terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku memang tak punya rencana kerja sama. Silakan pulang. Baik. Akan kita lihat. Dasar anak tak tahu diri, tunggu saja. Suami, siapa orang ini? Kelihatannya aneh. Pemilik toko antik di kota. Dengar aku jual barang kuno sebelumnya. Mau kerja sama. Aku belum setuju. Suami, orang ini kelihatannya jahat. Jangan-jangan nanti dia ganggu kamu. Tenang, aku tahu caranya. Menggali harta karun bukan solusi jangka panjang. Kita harus punya usaha yang stabil dan berkelanjutan. Usaha? Mau buka apa? Tambang emas? Tambang emas?
Kamu ingat tanah kosong di lereng gunung belakang? Itu warisan kakek untukku. Itu adalah tambang emas. Tambang emas? Ini benar-benar emas. Suami, buka tambang itu besar. Butuh banyak uang dan banyak izin, kan? Bisakah kita? Makanya kita butuh bantuan. Aku mau minta tolong Paman Zhang dan Kakak Li dari desa. Mereka tukang tua di desa. Bisa diandalkan. Dan orang desa juga percaya pada mereka. Xiaofeng, kamu bilang ada hal mendesak. Ada apa? Paman Zhang, Kakak Li, aku panggil kalian kali ini karena ada hal besar untuk didiskusikan. Wah, hal besar apa? Misterius sekali. Kalian lihat dulu ini. Ini emas. Bongkahan emas alami. Kemurniannya masih tinggi. Feng, bongkahan emasmu ini, dari mana asalnya? Wah, ini sekitar 2 liang. Feng, jangan-jangan kamu dari kota membelinya? Gali di gunung belakang. Gali di gunung belakang. Maksudmu, kakekmu dulu yang menyewa tanah gersang itu? Apa katamu? Yaitu tanah di gunung belakang yang tanam apa tak tumbuh apa-apa, tanah gersang. Di bawahnya ternyata ada emas. Feng, jangan bercanda dengan kami. Aku tak akan bercanda soal ini. Bercanda. Aku bilang pada kalian. Ya ampun, tanah tandus di gunung belakang itu ternyata memang gunung emas. Aku ingin membuka tambang emas itu, bukan untuk kaya sendiri. Aku ingin mengajak semua warga desa sejahtera bersama. Tapi aku tidak punya pengalaman di bidang ini. Kurang orang yang ahli untuk memimpin. Jadi aku butuh bantuan dari kalian berdua. Xiaofeng, katakan saja kami akan ikuti semua keputusanmu. Paman Zhang di desa, Paman adalah orang yang dipercaya dan dihormati. Jadi Paman bertugas berkomunikasi dengan para tetua dan perangkat desa membantu mengurus perizinan. Xiaofeng, kamu memang anak yang baik hati dan berbudi. Ingat pada warga desa saat ada rezeki. Buka tambang itu urusan besar. Aku dukung kamu, hei soal tenaga kerja. Banyak warga desa yang menganggur. Pasti mau ikut bekerja. Bagus, Kakak Li. Kamu paham mesin bertanggung jawab untuk eksplorasi awal dan peralatan. Bagus, bagus sekali. Desa kita ini sudah miskin bertahun-tahun. Kalau benar bisa buka tambang, kita bisa cari uang di depan rumah sendiri. Aku ikut, pasti ikut. Hebat. Dengan kata-kata kalian, aku jadi lebih yakin. Begini, aku akan berikan 10% dari keuntungan akhir tahun kepada kalian berdua. Semua yang ikut bekerja akan dapat gaji sesuai harga pasar dan bagi hasil di akhir tahun. Tidak, Xiaofeng. Kamu terlalu baik. Kami ikut kamu bekerja dan dapat gaji saja sudah cukup. Buat apa dibagi-bagi lagi? Ahaha. Ini sudah seharusnya Paman Zhang lakukan. Tanpa bantuan kalian berdua, aku juga tak akan bisa menyelesaikannya. Baiklah, sudah diputuskan. Mari kita buka tambang bersama. Bawa seluruh desa menuju kemakmuran. Warga sekalian, tenang dulu. Di gunung belakang tanah yang dikontrak kakekku, yang tandus itu. Sebelumnya aku menggali dan menemukan emas. Tapi aku, Qin Feng, tak mau menikmatinya sendiri. Aku ingin mengajak seluruh warga, para bapak dan pemuda desa bekerja sama makmur bersama. Sekarang aku buka lowongan kerja. Yang mau ikut denganku? Bayaran tunai 200.000 sehari. Emas yang digali, serahkan padaku untuk dijual. Uang hasil penjualan akan dibagikan sesuai berat emas yang kalian serahkan hari itu. Sebagai bagi hasil 200.000 sehari. Kedengarannya bagus. Tapi emasnya kan ada di tanah ini. Kami bisa gali sendiri, langsung jadi uang di kantong. Betul. Kenapa harus serahkan ke kamu untuk dijual? Siapa tahu berapa harga jualmu? Nanti kamu bilang berapa ya berapa? Kami jadi bodoh dong. Iya. 200.000 dibanding emas. Itu apa? Bagaimana kalau nanti kamu kabur? Kami cari siapa? Xiaofeng, bukan tidak percaya? Tapi janji kosong begini. Lebih baik uang tunai langsung. Apa yang kalian bicarakan ini? Xiaofeng punya niat baik mengajak kita semua. Kalian malah rewel. Tanpa Xiaofeng, kalian tahu emasnya di mana? Ikut Xiaofeng saja, pasti benar. Aku Qin Feng dalam hidup dan bekerja, berpegang pada hati nurani. Aturannya begitu. Yang mau ikut, aku sambut. Yang merasa tidak yakin, aku tak paksa. Bagaimana? Baik. Kalau begitu, kalian masih perlu pikir-pikir lagi. Aku tak paksa. Ayo pergi. Pulang yuk. Ayo kita pergi. Paman Zhang, Kakak Li, kita mulai dulu. Sayang, Tidak apa-apa. Karena mereka tak percaya, kita buktikan sendiri. Tunjukkan pada mereka. Ya. Besok pagi, kumpul di gunung belakang.
Ini dia. Xiaofeng, ini benda apa? Kelihatannya seperti di TV cari ranjau. Wah, benda ini rumit ya. Buat apa ini? Ini namanya detektor logam. Pusaka dari kakek. Oh, Ia bisa mendeteksi harta terpendam di bawah tanah. ya. Wah, bisa bunyi juga. Kandungan logam mulia 80%, sinyal 95%, kedalaman 0,3 meter. Apa tulisannya ini? 80%. Ada kedalamannya juga. Alat ini seakurat itu? Paman Zhang, Kakak Li. Di sini, gali ke bawah. Akurat sekali. Ayo, ayo. Biarkan saya yang tua coba dulu. Saya juga mau. Ada benda keras. Tunggu, Kak Li, jangan digerakkan. Hati-hati, jangan sampai rusak. Ya ampun. Ini benar-benar emas. Dan masih murni sekali. Astaga. Seumur hidupku, belum pernah lihat gumpalan emas sebesar ini. Hahaha. Logam mulia 80%, sinyal 99%, kedalaman 0,5 meter. Sinyalnya lebih kuat. Di sini juga ada. Ada lagi yang keluar. Wah, yang ini lebih murni dari yang tadi. Cuma gali lubang kecil, sudah dapat banyak. Kalau satu gunung ini, berapa banyak ya? Xiaofeng, ini bisa dijual berapa? Logam mulia 80%, sinyal 98%, kedalaman 0,5 meter. Gali, gali, gali. Hei, ada keluar. Wah, Paman Zhang, Kakak Li. Hari ini pertama kali kita kerja, hasilnya lumayan. Saya lihat kalian juga capek. Pulang istirahat lebih awal. Emas ini saya bawa ke kota untuk dijual. Baik, dengar katamu. Ayo pulang, hahaha. Wah, Chin Feng nak, kamu datang. Seperti janji, barang bagus selalu untukmu dulu. Aku tepati janjiku. Baik sekali. Kali ini bawa apa? Bos, lihat yang ini. Kasih harganya. Ukurannya, kemurniannya. Nah, barangmu kali ini lebih bagus dari sebelumnya. Kadar kemurniannya lebih tinggi dari dulu. Hampir 90%. Luar biasa. Nah, izinkan kakak berkomentar. Asetmu ini benar-benar tak terduga dalamnya. Lao Zhao cerita padaku, aku tak percaya sepenuhnya. Sekarang baru sadar, ucapannya tak lengkap. Nak, jalurmu ini benar-benar tak terduga. Setiap kali barangnya sekeras ini, jumlahnya juga sebanyak ini. Aku jadi penasaran, di mana sih gunung emasmu itu? Bos adalah pebisnis. Cukup periksa barang dan tawarkan harga. Keaslian dan kualitas barang itulah yang penting. Soal sumber barang, aku punya aturanku sendiri. Baiklah, kamu memang orang yang punya pendirian. Kakak tak akan tanya lebih banyak. Sekarang harga emas naik, kualitasmu ini juga luar biasa. Kali ini total 4,2 juta. Sekarang aku transfer. Baik, uangnya tak masalah. Terima kasih. Halo Lao Zhao, anak itu datang lagi.
Kualitas barang kali ini lebih baik dari sebelumnya. Aku tak tanya banyak, tapi ini terlalu aneh. Anak itu tak bisa dibujuk atau diancam. Kurasa gunung emasnya itu sepertinya tak bisa disentuh. Tapi ini pasti tak boleh jatuh ke tangan orang lain. Cari akal. Emas kali ini terjual total 4,2 juta. Lebih dari 4 juta. Ya ampun. Paman Zhang, ini sesuai janji untuk Bapak. 10% keuntungan, 420.000. Silakan dihitung. 420.000. Ini benar untukku? Tentu untuk Bapak. Tanpa bantuan Bapak, tambangku ini tak akan lancar begini. Cuma sehari. Sudah dapat 420.000. Seumur hidup aku cangkul tanah. Belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini baru permulaan. Nanti akan makin banyak. Sehari 420.000. Ini sungguh berkatmu. Berkat leluhur. Kakak Li, ini bagianmu. Sama, 420.000. Jadi kaya. Lebih dari 400.000. Benar-benar kaya. Jangan girang dulu. Penghasilan nanti akan 10-100 kali lipatnya. Urusan tambang ke depan harus merepotkan kakak dan Paman Zhang untuk lebih perhatikan. Xiaofeng, tak usah banyak bicara. Mulai sekarang, tulang tua ini kuberikan padamu. Xiaofeng, aku ikut kamu dari sekarang. Kamu suruh ke timur, aku takkan ke barat. Besok pagi, kumpul di gunung belakang. Kalian pulang istirahat dulu. Paman Zhang, bahan-bahannya sudah siap? Tak masalah. Bagus. Lalu peralatan eksplorasi, bagaimana? Semua sudah siap. Xiaofeng, kemarin kami keliru. Sekarang sudah sadar. Kamu bimbinglah kami. Kami janji, pasti patuh peraturanmu. Sudah kami pikir matang. Ini bukan main-main di sini. Peraturan bukan mainan. Bisa patuh, selamat datang. Tak bisa patuh, sekarang pergi. Tak ada perselisihan. Jelas, sangat jelas. Pasti patuh peraturan. Upah dan bagi hasil, semua ikut katamu. Iya, Xiaofeng. Ajak kami juga, kami semua nurut padamu. Qinfeng, ajak kami juga dong. Di sini, hanya terima orang kerja jujur. Ingin cari masalah, pergi saja sekarang. Jangan bilang begitu. Kami juga mau kerja. Kamu bayar saja. Semua ingin kerja denganku? Boleh. Peraturan kemarin sudah kukatakan. Siapa yang merasa setelah gali emas bisa simpan sendiri? Sekarang bisa pergi. Tidak bisa. Mana mungkin. Pasti patuh peraturan. Xiaofeng, tenang saja. Harus ikut peraturan. Semua nurut Xiaofeng. Baik. Karena kalian semua mau kerja denganku, sekarang ke Paman Zhang daftar nama. Malas atau melanggar peraturan, jangan salahkan nanti aku tak beri muka. Paman Zhang, tolong daftarkan aku. Ayo, ke sini. Ada aku juga. Jangan buru-buru. Antre, satu persatu. Xiaofeng, bagus sekali. Desa terpencil kita ini sudah bertahun-tahun tidak sehidup ini. Aku ikut kerja denganmu, hati tenang. Suamiku. Hmm, Bagus semua bisa datang. Tapi hatiku tidak tenang. Orang sebanyak ini pasti pikirannya berbeda-beda. Bawa mereka ke gunung. Bagaimana kalau ada yang... tenang saja. Aku sudah punya rencana. Mereka ini, kebanyakan orang jujur dan baik. Dulu takut miskin. Sekarang lihat ada keuntungan, wajar ingin ikut. Sedangkan yang berpikiran tidak benar, nanti aku punya cara menanganinya. Kalau begitu, hati-hati di gunung. Aku di rumah siapkan makanan. Nanti semua orang kenyang dulu baru kerja. Baik. Xiaofeng. Ya? Semua sudah didaftarkan. Bagus. Oke. Karena kalian mau ikut aku cuma satu kalimat. Setelah naik gunung, kita harus kompak. Asal mau bekerja keras, Qinfeng jamin. Tiada ada yang kerja percuma. Bagus. Ikuti Xiaofeng. Oke, sekarang kita naik gunung. Baik. Semuanya. Karena sudah di gunung. Lainnya tidak usah banyak bicara. Hanya satu hal. Taat aturan. Aku jamin semua dapat uang. Siapa langgar aturan, jangan salahkan aku. Oke. Baik.
Mulai kerja. Pemanjang. Lihat detektor menunjukkan daerah sebelah timur. Sinyalnya sangat kuat. Besok fokus gali di sana. Hari ini suruh semua konsentrasi dulu. Titik yang ditandai ini, bersihkan sampai tuntas. Paham. Ketemu. Ketemu emas. Gue juga dapat lihat. Gede banget. Aneh banget. Kenapa mereka dapat yang gede-gede? Gue capek mati-matian. Cuma dapat remah-remah keuntungan, semua diambil mereka. Gue lama-lama cuma dapat sedikit begini. Ini mah bisa buat apa? Kamu ngapain? Ini area gue yang gali. Kalian lewat batas. Ngomong asal, ini tambang milik bersama. Gue mau gali mana? Ya gali mana? Xiaofeng udah kasih tanda batasnya. Mau langgar aturan? Berani dorong gue? Gue hajar kamu hari ini. Berhenti. Baru aja gue bilang, mau ikut gue cari uang, harus patuh aturan. Kalian ini baru sebentar, sudah berantem sesama. Kayak apa ini? Kamu gali lewat batas, malah mau mukul orang. Perkataan gue dianggap angin lalu. Chinfeng, kau sengaja cari gara-gara ya? Tempat seperti apa ini yang kau berikan padaku? Tak ada apa-apa. Begitu mereka datang, kenapa langsung bisa dapat yang bagus? Ini adil? Adil. Emas terpendam di dalam tanah. Menambang emas memang tak mungkin langsung dapat hasil. Nasibmu buruk, jangan salahkan orang lain. Kalau semua seperti kau, lihat orang lain dapat langsung merebut, tambang ini mau terus berjalan? Kau? Cukup. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Masalah hari ini harus ada penyelesaian. Kalau tidak, buat apa peraturan ini dibuat? Teman-teman, aku tahu kalian semua ingin cari uang. Tapi cari uang harus pakai otak dan aturan, bukan dengan paksa dan rampok. Sekarang, secara resmi kumumkan, area penambangan setiap siang akan diundi ulang, berganti sekali. Kesempatan sama. Tapi, siapa lagi yang langgar aturan, gaji hari itu langsung dipotong semua, lalu pergi. Karena ini pertama kalinya, tak kuhirakan. Tapi kalau ada next time, langsung pergi. Mengerti. Istirahat dulu. Minum semangkuk jahe, hangatkan badan baru kerja. Xiaoya benar-benar perhatian. Xiaofeng dapat istri yang baik. Betul sekali. Xiaoya ikut Xiaofeng. Benar-benar beruntung. Sayang lelah ya. Minum dulu. Cuaca dingin begini, masih repot-repot mengantarkannya. Ah, mana repot. Kalian yang lebih repot. Kak, lihat Suya sekarang ikut Chinfeng. Hidup enak. Kerja. Lihat apa lagi? Chinfeng, jangan senang dulu. Adik, selamat ya. Kamu buka tambang emas ini, kok tidak kasih tahu aku? Sayang, Bos Zhou ini kok datang lagi? Tenang, siang bolong begini, dia tidak berani berbuat macam-macam. Informasi Bos Zhao sangat cepat ya. Saya ini cuma mengajak warga cari rezeki. Cuma coba-coba. Mana bisa dibandingkan dengan bisnis barang antik Bos Zhao. Perkataanmu ini terlalu rendah hati. Kamu ini kan menggali gunung, bisnis besar. Saya datang hari ini, benar-benar ingin ajak kerja sama. Menguntungkan kedua belah pihak, hal yang bagus. Kerjasama apa? Adik, mata kamu cari harta karun, saya sangat kagum. Tapi air bisnis tambang ini dalam sekali. Peralatan, keamanan, saluran penjualan, belum lagi prosedur persetujuan kota dan kabupaten. Ribet sekali. Saya di kota sudah belasan tahun. Toko perhiasan dan dinas perizinan, tak ada koneksi yang tak bisa kuselesaikan. Begini, kita kerjasama. Aku yang danai, tambah 2 alat baru. Jamin jalur penjualan. Semua prosedur ku bantu uruskan. Soal keuntungan, aku cuma ambil 30%. Kamu sediakan tambang dan tenaga. Semua masalah lain, aku tanggung sendiri. Bagaimana? Hitung saja, pasti untung besar. 30%? Bos Zhou, permintaanmu terlalu tinggi. Beda apa dengan merampas? Bos Zhao. Perhitunganmu sungguh cermat. Aku sediakan tambang emas, sumber daya manusia, tanggung semua risiko. Kamu cuma bicara dan urus koneksi, lalu ambil dengan mudah 30% saham. Di dunia ini, ada untung semudah itu? Chinfeng, kau masih muda. Jangan tak tahu diri.
Tanpa koneksiku, tambangmu ini bisa terus berjalan atau tidak masih tanda tanya. Lagi pula, prosedur-prosedurmu itu bisa ditunda setahun lebih. Itu masih ringan. Sayang, Tidak apa. Bos Zhao, tak usah khawatir. Dana, peralatan, jalur penjualan, sudah kusiapkan semua. Soal prosedur yang kau sebut, Bos Zhao, aku tak tahu maksudmu apakah ini. Ini? Bagaimana mungkin? Kapan kau? Bos Zhao. Mengingat suamiku memutuskan menambang, pasti akan melakukannya dengan baik. Semua persiapan sudah dilakukan. Kamu lihat sendiri, legal dan sesuai aturan, semua lengkap. Bagus, Qin Feng. Kau memang hebat. Kita lihat nanti. Suamiku, Bos Zhao kali ini kehilangan muka yang sangat besar. Pasti tidak akan tinggal diam. Tidak apa-apa. Apapun yang dia lakukan, aku punya cara untuk menghadapinya. Xiaofeng, untungnya, sebelumnya kau minta aku melengkapi semua prosedur. Sekarang wajah Bos Zhao jadi babak belur. Memukul wajah mudah, mencegah niat jahat sulit. Kedepannya, saat bekerja, semua harus lebih waspada. Ya, aku mengerti. Hei, di sinilah tempatnya. Siang hari tadi, aku melihat Xinfeng sibuk di sini lama sekali. Pasti ada barang di sini. Kita buruan gali, cepat pergi. Kalian berdua cukup tahu diri. Kalau tempat ini bisa menghasilkan, janji 100.000 untuk kalian, tidak akan kurang sedikit pun. Uangnya aku mau. Tapi yang lebih ingin kulihat adalah ekspresi Xinfeng besok saat tahu tempat ini setelah dikosongkan. Mengapa semua keberuntungan hanya dia seorang yang dapat nikmati? Bos Zhao, kita gali cepatlah. Aku merasa hatiku tidak tenang. Jangan banyak omong, cepat gali. Gali saja. Hei, benar ada. Benar ketemu. Qin Feng, pintar sekalipun kau daging di gunung emas ini tetap bisa kumakan lawan aku. Kau masih hijau. Bos Zhao, kita kaya. Sebongkah besar ini kualitasnya pasti bernilai puluhan ribu. Ah, tenang saja, gali terus. Di bawah sini pasti masih ada, gali semuanya. Biar Qin Feng menangis tak ada tempat. Hahaha. Bos Zhao, tengah malam begini masih datang ke tambangku kerja bakti, sungguh kerja keras. Qin Feng, jangan fitnah. Lereng gersang ini memang milik umum. Siapa gali jadi miliknya? Kenapa kau kontrak lalu jadi milik pribadimu? Kenapa bilang kami mencuri? Milik umum. Bos Zhao, kau bukan cuma iri. Telingamu juga tuli ya. Gunung belakang ini sudah lebih dari 10 tahun lalu dikontrak oleh kakekku. Sekarang aku mewarisinya secara sah. Dan lagi, di kontraknya tertulis jelas. Hak penambangan dan penggunaan untuk gunung belakang ini adalah milikku. Kau bawa orang mencuri di malam hari, itu namanya pencurian, tahu? Hah, memang dikontrak keluargamu. Lalu kenapa? Kalau sekarang kamu menambang terbuka, berarti itu milik seluruh desa. Kenapa aku tak boleh menambang? Si Zhao, kau cuma pedagang barang antik pendatang, hatimu busuk sekali. Siang hari gagal menipu, malam hari jadi pencuri, bahkan bersekongkol dengan orang desaku. Khianat dari dalam. Kau itu apa sih? Ngobrol apa lagi dengan pencuri busuk ini? Langsung telepon polisi. Tangkap dan masukkan dia ke ruang tahanan. Qin Feng, lihat baik-baik orang kalian sendiri yang tak puas hati mengeluh padaku, bilang mereka kerja keras, cuma dapat gaji kecil yang besar kamu ambil, cari bagian yang layak. Aku ditipu mereka. Aku cuma bantu. Tampaknya kamu benar-benar anggap ucapanku tadi angin lalu. Benar, aku yang bawa mereka ke sini untuk gali emas. Tapi kenapa kami tak boleh gali? Kenapa semua keberuntungan harus kamu nikmati sendirian? Suya seharusnya adalah wanitaku. Gunung emas ini juga seharusnya milikku. Kamu cuma hoki buta. Kenapa berkuasa di atas kami semua? Dan kalian juga tambang emas di gunung ini seharusnya milik seluruh desa. Sekarang diambil Qin Feng sendirian. Tidakkah kalian merasa bersalah di dalam hati? Sampai sekarang kau masih belum mengerti. Kau kalah dariku bukan karena uang. Bukan juga karena keberuntungan. Suya tidak pernah seharusnya menjadi milikmu. Dulu bukan, sekarang bukan, nanti pun kau hanya berkhayal. Sudah begini, kau masih berani ingin yang tak terjangkau. Kau berani menginginkan istriku? Bos Zhao, meski bisnis gagal, persahabatan tetap ada. Tapi kau memilih jalan yang paling hina. Kalau begitu, aku harus mengantarmu.
berikan ponselnya. Chin Feng, kau berani menjebakku. Kau berani lapor polisi? Aku takkan berhenti sampai di sini. Aku punya orang di kota. Kalau kau buat aku susah, kau juga jangan harap tenang. Kak Fang, aku salah. Bos Zhao yang memaksa kami. Bilang kalau dapat emas kita bagi 2. Aku sesaat linglung, Kak Feng. Masih ada yang mau kau katakan? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Aku terima. Kalian berdua, pengecut tak bertulang. Kalian sendiri yang serakah. Kalian yang bilang Chin Feng tak adil. Aku kasih kalian uang, sekarang kalian berdua balik menggigitku. Kamu yang bohongi kami. Bilang Chin Feng mau monopoli tambang emas ini, bilang ini milik bersama. Aku jadi termakan bualanmu? Buang! Aku bohongi kalian? Niat busuk dalam hati kalian sendiri, kukira aku tak tahu. Kalau bukan kutemui, kalian pasti akan mencuri diam-diam. Dan kalian, apakah kalian tidak punya niat tersembunyi? Diam semua. Kalian bukan anak kecil lagi. Bagaimana bisa tak tahu beda benar salah? Dikasih sedikit uang, langsung jual nurani. Di sini tak kusambut pengkhianat. Bos Zhao, kau hasut mencuri. Bukti jelas. Sudah kurekam. Kau tak bisa menyangkal. Chin Feng, berani kau merekam. Hapus rekaman itu. Chin Feng, kita belum selesai. Kakak Li, bawa Bos Zhao ke gudang. Ya, ayo. Bawa pergi. Chin Feng, kutunggu. Jangan macam-macam. Untuk kalian, ku beri ampun karena keluarga kalian. Kali ini tak kuserahkan. Tapi, mulai sekarang, jangan langkahi tambangku lagi. Kalau kulihat kalian di sini lagi, berani buat onar lagi. Nanti jangan salahkan aku, hitung semua sekaligus. Pergi. Xiaofeng menanganinya dengan baik untuk orang seperti itu. Sudah berbuat lebih dari cukup. Setelah keributan Paman Zhang ini, kita ke depannya harus lebih berhati-hati lagi. Tenang, serahkan padaku. Tak disangka Bos Zhao tampak seperti orang baik-baik. Ternyata menyuruh Qiang Zi dan si Dang tua mencuri nambang. Untung Xiaofeng sudah siap dari awal. Memang pantas nasib kedua anak itu, uang halal tidak mau cari, malah mau lewat jalan bengkok. Iya, Xiaofeng juga terlalu baik hati. Kalau aku, pasti akan kukirim mereka ke ruang gelap. Betul. Chin Feng, sekarang kamu sudah kaya raya. Di matamu sudah tidak ada kami orang tua ini ya? Ibu, kalian datang ke sini untuk apa? Minggir dari sini, kamu tidak berhak bicara. Hei, bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Chin Feng, kalau begitu bicara terbuka saja. Kamu buka tambang emas. Bawa semua orang desa cari uang. Tapi kami berdua orang tua ini malah disisihkan. Apa maksud kalian? Hari ini, serahkan uang tunai 1 juta, atau keuntungan dari tambangmu ini kami ambil separuhnya. Tidak boleh kurang sedikit pun. 1 juta plus separuh keuntungan? Gila apa? Ini tidak mungkin. Berdasarkan apa? Berdasarkan aku bapamu, dia Qin Feng menikahimu, berarti dia menantu keluarga Su, menantu setengah anak. Setiap sen yang dia hasilkan, setiap emas yang dia gali, separuhnya milik keluarga Su. Manfaat dari tambang emas ini tak boleh diambil orang luar, sementara kami tak kebagian. Kalian sungguh tak masuk akal. Dulu kalian sudah terima mahar 200.000, katanya sudah beres denganku. Katanya urusanku nanti tak ada hubungan dengan kalian. Sekarang lihat Chin Feng sukses. Kalian datang mengganggu lagi. Berani-beraninya melawan, berani membantah, kurasa kamu ini. 1 juta plus separuh keuntungan tambang. Wah, kalian benar-benar berani mengatakannya. Dulu kan kalian sendiri yang berjanji dengan sumpah bahwa aku dan Suya dengan kalian tak akan ada hubungan lagi. Kalau sudah tak ada hubungan, kenapa harus kubagikan ke kalian? Itu sama saja. Dulu siapa yang tahu kamu bisa buka tambang emas? Sekarang kamu sudah kaya. Ini kewajibanmu menghormati kami. Sudah sewajarnya. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan? Anak perempuan yang kubesarkan dengan susah payah, setelah menikah, sudah tidak peduli lagi pada orang tuanya. Sekarang sesuap nasi pun tidak diberi makan. Benar-benar mau memaksa kami mati, kami orang tua ini. Wahai semua, mari nilai yang adil. Lihatlah anak perempuan tidak berbakti ini dan menantu hitam hati ini. Bu, sampai kapan kau mau berbuat onar? Dulu, kalau bukan karena Chin Feng, kau pasti sudah menjual aku dan Susha untuk uang. Di hati kalian, selain uang, pernahkah ada kami berdua, adik kakak ini? Sekarang datang lagi minta ini itu. Apakah kalian masih punya hati nurani? Kubunuh kau, anak tidak tahu terima kasih. Berani sekali bicara seperti itu pada kami. Coba sentuh dia. Kuberitahu kalian, Suya sekarang adalah istriku. Jangan harap menyentuh sehelai rambutnya. Termasuk kalian. Kau berani mengangkat tangan? Tidak ada keadilan. Ya Tuhan, menantu ini sudah kaya, lalu tidak mengakui mertuanya. Bahkan memukul ayah mertua. Warga sekalian, tolong nilai ini.
Aku lebih baik mati. Jangan banyak bicara dengan mereka. Langsung laporkan ke polisi saja. Orang seperti mereka harus diajar baik-baik oleh inspektur. Ya, cepat laporkan. Tangkap kedua orang berhati hitam ini. Benar, Xiaofeng. Laporkan dan tangkap mereka, supaya mereka tidak bisa mengganggu kau dan Xiaoya lagi. Sudah kukatakan sebelumnya, kalau kalian berani mendekati aku dan Xiaoya lagi, aku tidak akan membiarkan kalian. Karena kalian sudah tidak tahu malu, maka aku juga tidak perlu menjaga perasaan kalian lagi. Kau berani laporkan ke polisi, aku habisi kau. Jangan cari gara-gara di sini. Berani sentuh istriku? Kuhajar kau. Di depan banyak orang masih mau sakiti orang. Hari ini kau akan tahu menindas orang itu harus bayar mahal. Pergi, langsung pergi dari gunung belakang. Nanti kalau berani ganggu aku dan Xiaoya lagi, aku pasti lapor polisi. Aku tuntut kalian pemerasan, aku serius. Keterlaluan. Berani memukul orang, dasar pengkhianat tak tahu diri. Kalian semua tak akan berakhir baik. Jangan takut. Mereka nanti tak akan ganggu lagi kau dan Su Xiao. Aku janji. Sayang, terima kasih. Jangan nangis, aku sedih lihatmu begini. Aku pulang masak untukmu. Baik, kamu capek ya. Paman Zhang, kumpulkan semua orang, hitung uang dari 2 hari lalu untuk dibagikan. Baik, ayo, semua datang, semua datang. Waktunya bagi uang. Xiaofeng, akhirnya kau kembali. Berapa hasil jual emas kali ini? Aku banyak gali 2 hari ini. Pasti dapat banyak, kan? Aku gali beberapa yang besar. Uang ini harus dihitung jelas. Tenang semua, bagi sesuai aturan yang disepakati, tak akan kurang sedikit pun. Di sini kami ada catatan harian kalian, tenang saja. Yang namanya kupanggil, naik ambil uang cinmu 2 hari, 48 gram emas. Total 152.000. Aku dapat 152.000 dalam 2 hari. Betul, coba hitung. Ini 152.000. Wah, 150.000, kaya raya. Aku tak pernah menyangka dalam 2 hari bisa dapat uang sebanyak ini. Chin Feng, terima kasih banyak. Bebe, 36 gram, total 113.000. Xiaobo, 52 gram, total 168.000. Ini 113.000. Bebe, baik. Ini 168.000. Cukup buat rumah dan nikah. Kerja sama Qin Feng sangat berharga. Berkat Chin Feng bawa kami tambang emas. Kalau tidak, mana mungkin dapat uang sebanyak ini? Uang, periksa baik-baik. Ada masalah, langsung bicara. Ini baru awal. Alat kita belum memadai. Nanti pakai peralatan baru, produksi emas naik. Kalian dapat lebih banyak. Baik, bekerja keras ke depan. Baik. Kak, kakak ipar, aku pulang. Xiao liburan ya? Su Xiao sudah pulang. Kakak ipar. Sudah liburan, istirahatlah yang cukup. Nanti, kakakmu ajak ke kota, jalan-jalan. Kakak ipar, kamu hebat. Gunung emas sebesar ini, masa depan kita bisa jadi orang terkaya. Benar kan orang terkaya? Aku tak tahu. Yang aku tahu, hidup kita nanti akan makin baik. Kak, kakak ipar, aku diterima di univ ternama. Aduh, bagus. Tadi perempuanku masuk universitas. Ini kabar gembira. Aduh, Xiao Xiao memang hebat. Masuk universitas ternama. Nanti jadi orang terpelajar. Ini semua berkat Feng dan Ya. Kalau dulu orang tuanya jual dia, mana ada hari ini? Ikut Feng, bisa cari uang. Anak di rumah juga bisa sekolah tenang. Pilihan tepat. Kak, aku akan belajar giat. Pulang bantu kalian. Baik semua, hari ini, keluarga kami punya mahasiswa. Aku traktir minum. Untuk rayakan. Kandungan logam mulia 95%, kekuatan sinyal 99%, kedalaman 1,2 meter. 95% kandungan logam. Pasti ada yang besar di bawah. Paman Zhang kali gali. Wah, kemurnian 95%. Wah, ini lebih berharga daripada emas serpihan kita dulu. Aku gali tanah atas. Kamu awasi detektor. Jangan sampai salah. Kemarin, kau bilang lereng timur mungkin ada barang bagus. Benar juga. Detektor ini sungguh harta kita. Contohnya, mana mungkin kita dapat emas sebanyak ini? Ayo gali pelan-pelan. Udah hampir cukup. Tunggu dulu, tunggu. Jangan cungkil pakai tangan. Ya ampun. Bongkahan emas sebesar ini. Di bawahnya masih ada. Wah, kalau 2 bongkah ini dijual, setiap orang di desa kita dapat bagian lebih banyak. Oke, sudah. Untuk hari ini, kita berhenti dulu di sini.
Aku harus segera bawa 2 bongkah emas ini ke toko perhiasan. Bos bilang waktu itu, harga emas murni tinggi hari ini. Makanya, kita lanjut gali besok. Besok kita eksplorasi lereng barat. Aku rasa sinyal di sana juga pasti bagus. Baik, baik. Ayo, mari. Aku datang lebih awal besok. Buat ayak tanah di pinggir lubang. Lihat apa masih ada serpihan emas yang terlewat. Haha, oke. Kita punya detektor logam ini, masa takut tidak dapat emas? Gunung belakang seluas ini? Nanti banyak harta menunggu kita gali.